Kalau kamu sedang rebahan, nyari pelarian sebentar dari lelah hari ini, aku senang bisa nemenin kamu. Cerita malam ini lembut, mengalir pelan, seperti hujan tipis yang jatuh di luar jendela. Dan kalau kamu suka cerita-cerita kayak gini, yang tenang, yang rasanya kayak teman ngobrol di ujung malam, boleh banget klik like atau subscribe supaya nanti waktu kamu butuh ditemenin lagi, aku bisa datang lewat suara dan kata-kata ini. Sekarang tutup mata sejenak. Bayangkan kita sedang berdiri di pinggir sebuah peron kecil di kota tua bernama Malines, Belgia, sekitar tahun 1933. Udara pagi masih menggantungkan embun dan kereta belum datang. Ada aroma roti hangat dari toko roti seberang jalan bercampur dengan bau besi tua yang melekat pada rel dan tiang-tiang singal. Dan di ujung peron ada sebuah kantor kecil berlapis cat hijau tua yang mengelupas di sudut-sudutnya. Di dalamnya duduk seorang pria tua dengan jas wol dan shawl coklat lusuh. Namanya Lauren. Lauren adalah penjaga stasiun. Setiap pagi ia datang lebih awal dari matahari. Ia membersihkan kaca jendela yang tertutup embun dengan sapu tangan bersih, menyalakan lampu minyak kecil di mejanya, lalu menyeduh kopi dari panci logam tua yang sudah menguning oleh waktu. Ia bukan petugas tiket, bukan masinis, bukan pula pegawai pengatur, tapi di stasiun kecil dialah segalanya, pintu pembuka hari dan penjaga sunyi malam. Setiap hari orang datang dan pergi. Ada yang berseragam dan tergesa. Ada yang membawa koper besar berisi harapan. Tapi Lauren tidak terburu-buru. Ia duduk di balik mejanya, mencatat nama-nama, mencatat waktu keberangkatan, dan satu hal lagi yang hanya ia sendiri yang tahu. Ia menyimpan tiket-tiket dari penumpang yang tak pernah kembali. Disimpannya di sebuah kotak kayu tua di balik laci, dililit pita biru yang usang. Tak ada yang bertanya kenapa ia menyimpan tiket-tiket itu, dan ia pun tak pernah bercerita. Tapi setiap malam saat kereta terakhir telah berlalu dan lampu stasiun diredupkan, ia membuka kotaknya, membaca tanggal di tiap tiket, lalu mengangguk pelan. Seperti sedang menyapa kenangan yang datang diam-diam, tak menunggu, tapi juga tak pergi. Lauren tidak menikah. Rumahnya hanya 5 jalan kaki dari stasiun. Sebuah pondok batu bata merah dengan pagar kayu berlumut dan taman kecil berisi lavender. Di dalamnya hanya ada satu kursi goyang, satu meja makan bundar, dan rak buku yang dipenuhi majalah tua dan peta jalur kereta. Tapi ia tak pernah merasa sendiri, karena setiap tiket yang ia simpan adalah jejak dari seseorang yang pernah melewati hidupnya, meski hanya sekilas. Di musim hujan, suara rintik di atap seng membuat malam terasa lebih lambat. Lauren bisa duduk di dekat jendela sambil menatap cahaya redup dari lampu gas di jalanan. Di tangannya, segelas teh hitam hangat dan di pangkuannya, kotak tiket yang dibalut kain linen. Kadang ia membuka satu dan membacanya pelan. Tak ada suara, hanya nafas tenang dan desis angin yang menyusup dari sela kusen tua. Hari-harinya sederhana, tapi justru dalam kesederhanaan itulah waktu seperti punya irama. Setiap pagi, Lauren menyapu peron dengan gerakan yang sama, menyeka papan nama stasiun, dan menyapa burung-burung merpati yang selalu datang mematok remah roti.
Ia menyapa semuanya dengan diam, seperti seseorang yang tahu bahwa keheningan adalah bahasa yang paling setia. Pernah pada musim gugur, daun-daun jatuh seperti hujan emas, dan kereta datang dengan roda-roda yang bergemerincing pelan. Seorang perempuan turun, membawa koper kulit dan bunga krisan putih. Ia tersenyum pada Lauren, lalu menghilang di tikungan jalan. Tak pernah kembali, Lauren menyimpan tiketnya malam itu juga. Di atasnya, ia menuliskan satu kata dengan tinta biru. Sore. Kadang, hidup bukan tentang siapa yang datang, tapi tentang bagaimana kita mengingat mereka. Dan Lauren dengan cara yang tenang dan tak mencolok, menjahit ingatan dalam tiap lipatan kertas, dalam tiap tanggal, dalam tiap nama yang tak kembali. Ia tidak menunggu, ia hanya menjaga agar dunia tak lupa pada mereka yang pernah melewati waktu. Dan malam ini aku ingin kamu bayangkan duduk bersamanya di kantor kecil stasiun, di kursi kayu yang hangat oleh sinar lampu minyak. Di luar hujan turun pelan. Di dalam ada wangi kopi dan kertas tua. Tak perlu berkata apa-apa, cukup diam, dengarkan nafas yang mengalun tenang, dan biarkan malam menyelimuti semuanya. Malam perlahan meredup, dan fajar mulai mengintip dari balik jendela kecil di ruangan stasiun. Kabut tipis menggantung rendah di atas rel, membentuk tirai lembut yang menyelimuti segala yang sunyi. Di dalam ruangan yang hangat oleh nyala lampu minyak, Lauren menutup kotak tiketnya perlahan, seolah tak ingin membangunkan kenangan yang tertidur di dalamnya. Ia berdiri, merapikan syalnya, dan melangkah pelan menuju pintu, membuka hari seperti biasa, seperti kemarin, seperti puluhan tahun sebelumnya. Dingin pagi menyambutnya dengan embusan yang lembut namun tajam. Ia berjalan menyusuri peron, menyapu dedaunan yang terkumpul di sudut-sudut, sambil sesekali menengadah menatap langit. Di musim ini matahari terlambat datang, dan langit masih memeluk warna abu-abu susu. Ia menyentuh pegangan besi yang dingin di bangku peron, lalu menghela nafas panjang, nafas yang menyatu dengan udara pagi, dengan kerikil di sepanjang rel, dengan wangi tanah basah yang masih menyimpan embun semalam. Setiap sudut stasiun kecil itu punya ingatannya sendiri. Di bangku ketiga dari ujung, pernah ada seseorang lelaki tua yang selalu datang membawa burung dalam sangkar kecil. Di musim semi, perempuan-perempuan muda berdiri di bawah jam besar, menunggu kekasihnya yang turun dari kereta pukul 9. Tapi semua itu sudah lama lewat, dan kini hanya Lauren yang mengingatnya. Ia dengan catatannya, dengan langkahnya yang lambat, dan dengan kesetiaan yang tak banyak orang tahu. Di rumahnya, dapur kecil sudah bersiap menyambut hari. Wajan tembaga menggantung tenang di dinding, dan teko air sudah mulai mendesis di atas tungku. Bau roti panggang dan mentega melebur dengan harum kayu yang terbakar pelan. Aroma yang sederhana, tapi bisa menenangkan siapa saja yang singgah. Lauren suka pagi-pagi seperti ini, ketika dunia belum ramai dan semua suara masih terdengar jujur. Detak jam, desir api, dan suara sendok yang menyentuh cangkir porselen. Setelah sarapan, ia duduk di kursi goyang dekat jendela. Di luar, pohon-pohon bergetar pelan ditiup angin. Langit masih kelabu, tapi di kejauhan terdengar siulan kereta dari kota tetangga, tanda bahwa hari akan berjalan sebagaimana mestinya. Di pangkuannya ada buku catatan tua yang sampulnya mulai rapuh. Di halaman-halamannya, Lauren menuliskan hal-hal kecil, tanggal tertentu, cuaca hari itu,
atau nama-nama penumpang yang pernah ia lihat sekilas tapi tak pernah kembali. Tiket-tiket itu yang ia simpan dengan hati-hati bukan sekedar kertas. Mereka adalah serpihan waktu yang tak sempat utuh. Ada yang tertinggal malam Natal, ada yang datang dari musim gugur dengan noda hujan di sudutnya. Setiap lembar punya warna, punya rasa, dan Lauren dengan sabar merangkai semuanya seperti doa-doa diam. Tak ada yang hilang di tangannya, hanya berpindah bentuk dari langkah kaki menjadi ingatan. Kadang-kadang ketika malam terlalu sunyi, Lauren membuka kembali tiket yang ia simpan 20 tahun lalu. Ia mengelus permukaannya, membiarkan jari-jarinya membaca jejak tinta yang memudar. Ia tahu beberapa dari mereka mungkin sudah lama tiada, tapi dalam ruang kecil itu, di balik lampu yang hangat dan tirai yang lembut, semua nama tetap hidup. Tak perlu suara, tak perlu cerita baru, hanya keberadaan yang terus dijaga. Ia tak pernah merasa kesepian. Ada kedamaian dalam hal-hal yang berulang, dalam rutinitas yang tak berubah. Membuka pintu stasiun, menyeduh kopi dengan takaran yang sama, menyapa rel yang berderit pelan di musim dingin, semuanya seperti mantra lembut yang membuat hari-hari terasa akrab. Dan ketika orang-orang datang dan pergi, Lauren tahu ia hanya perlu duduk diam, menjadi saksi dari lintasan hidup yang sesekali berhenti di peronnya. Di sore hari, matahari kadang menembus jendela dengan cahaya emas lembut. Debu-debu kecil menari di udara, membentuk garis-garis cahaya yang membuat ruang kantor stasiun terlihat seperti lukisan tua. Lauren akan duduk di kursinya, menghadap jendela, dan mendengarkan suara roda kereta yang menjauh. Dalam hening itu, waktu terasa tidak bergerak, hanya mengalir pelan, seperti teh hangat di cangkir putih porselen. Ketika senja tiba, Lauren menggulung syalnya, merapikan catatan, lalu menutup jendela satu persatu. Peron menjadi sepi, tapi bukan sunyi yang menyedihkan. Lebih seperti bisikan lembut sebelum tidur, seperti dunia yang berkata, "Kau telah menjaga dengan baik hari ini." Ia melangkah pulang di antara lampu-lampu jalan yang mulai menyala, dengan tubuh tua yang tenang dan hati yang tidak terburu-buru. Dan di malam yang seperti ini, ketika angin hanya berani mengetuk pelan jendela dan bantal terasa lebih hangat dari biasanya, kau bisa membayangkan Lauren sedang duduk di sisi tempat tidurnya, membacakan waktu dengan lirih, menutup matamu perlahan dan menyelimutimu dengan cerita-cerita yang tak pernah diceritakan siapapun. Karena di dunia yang penuh lalu lalang ini, masih ada tempat yang dijaga, masih ada nama-nama yang dikenang, dan masih ada malam yang dibiarkan tenang. Waktu terus berjalan, tapi malam di kota kecil itu tetap seperti dulu, lembut, pelan, dan tak pernah terburu-buru. Langit menggulung dalam warna biru tua, dan lampu-lampu jalan berpendar sayu di antara kabut tipis yang menyentuh batu trotoar. Di jendela rumah Lauren, hanya satu cahaya yang tersisa, sebatang lilin kecil yang nyalanya bergoyang pelan, seperti nafas yang tertahan di ujung malam. Di dalam rumah, kehangatan tak datang dari suara, tapi dari diam yang dikenali, diam yang setia. Lauren sudah menggantungkan syalnya di dinding, melipat mantel wall dengan rapi, dan menyimpan jam kantongnya dalam laci meja. Sehari lagi berlalu, tak ada hal besar, tak ada kejadian istimewa, tapi semuanya terasa cukup. Peron telah kosong, kereta terakhir sudah lama lewat,
dan dunia kembali menjadi ruang kecil yang tak banyak bicara. Ia duduk di kursi goyang, membiarkan tubuhnya beristirahat, membiarkan waktunya melambat, satu helaan nafas demi satu. Di pangkuannya, kotak kayu tua kembali dibuka, bukan untuk mencari sesuatu, bukan pula untuk mengenang terlalu dalam, hanya untuk memastikan bahwa semuanya masih ada. Nama-nama itu, tanggal-tanggal itu, tiket-tiket yang mewakili langkah-langkah yang sempat singgah. Lauren menyentuh satu-satu, tak terburu-buru, seperti menyapa dalam bisikan. Lalu ia menutupnya kembali dengan tenang dan meletakkannya di meja, di tempat yang sama seperti semalam, seperti malam-malam sebelumnya. Angin malam masuk lewat celah kecil jendela, membawa harum tanah dan wangi kayu. Tirai tipis melambai perlahan, seolah hendak mengucapkan selamat malam. Di luar, daun-daun berjatuhan satu persatu tanpa suara, dan kota kecil itu tidur dalam keheningan yang menenangkan. Tak ada langkah tergesa, tak ada suara peluit, hanya detak waktu yang pelan dan teratur, seperti detak hati yang tak lagi perlu terburu-buru. Lauren menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi, matanya setengah terpejam. Di dalam pikirannya tak ada wajah-wajah jelas, hanya bayangan samar yang datang dan pergi, seperti asap teh yang naik dari cangkir, seperti kabut pagi yang perlahan menghilang. Mungkin ia mengingat perempuan dengan bunga krisan putih itu. Mungkin ia mengingat burung kecil yang dulu dibawa penumpang tua. Tapi malam ini kenangan-kenangan itu tak mengusik. Mereka hanya lewat, lembut, tenang. Lilin di meja mulai mengecil. Cahayanya bergoyang seperti daun di air tenang. Lauren masih di sana, tapi segalanya mulai memudar. Bunyi jarum jam terdengar lebih dalam, lebih lambat, seolah waktu ikut merunduk. Tidak ada yang harus diselesaikan malam ini. Semuanya sudah dilakukan. Semua sudah dirawat. Semua sudah diberi tempat. Tak ada yang perlu ditambahkan. Di dalam hening itu, udara terasa lebih tebal, tapi bukan berat. Lebih seperti pelukan selimut bersih di malam dingin, atau genggaman tangan yang tak berkata apa-apa, tapi mengerti segalanya. Lauren menutup matanya sejenak, membiarkan kepalanya miring pelan ke kanan. Ia tak tidur, tapi ia juga tidak sepenuhnya terjaga. Ia hanya membiarkan malam menjaganya, seperti ia menjaga malam selama ini. Dan di luar jendela, dunia berputar pelan. Kota kecil itu tenggelam dalam diam yang panjang. Bahkan semua suara sudah disimpan baik-baik sampai esok pagi. Cahaya lilin akhirnya menyusut jadi titik kecil, lalu padam tanpa suara. Tapi ruangan tak jadi gelap, karena di sana, di antara benda-benda tua dan udara hangat, ada kehadiran yang tak butuh cahaya untuk terasa. Ada keheningan yang menenangkan, seperti halaman terakhir buku yang dibaca perlahan. Kalau kamu masih terjaga, kamu bisa ikut diam di sana. Duduk di bangku kayu dekat jendela, melihat kabut turun perlahan, dan mendengar suara malam yang tak terburu-buru. Rasakan bantal di bawah kepalamu, rasakan selimut yang memeluk tubuhmu, dan biarkan nafasmu ikut melambat. Tak ada yang harus kau ingat sekarang, tak ada yang perlu kau pikirkan. Hanya malam, hanya waktu, hanya cerita yang berakhir dengan tenang. Lauren tetap di kursinya, dalam ruang yang tak berubah. Peron akan kembali sunyi esok pagi, dan ia akan datang lagi, menyapa hari dengan sapu tangan di jendela. Tapi malam ini
Ia sudah cukup, dan kamu pun begitu. Segalanya baik-baik saja. Segalanya boleh diam sekarang. Cerita ini tidak benar-benar berakhir. Ia hanya ikut tertidur bersamamu, dalam nafas yang pelan, dalam mimpi yang tenang, dalam dunia yang memilih untuk diam. Selamat tidur dari aku dan dari penjaga stasiun yang selalu setia menunggu.